Halo, kali ini kita akan berbicara masalah problem solve atau soal yang ketiga. Di sini ada sebuah transfer function dari sebuah DC motor. Ya, di sini adalah forward path-nya atau GS-nya itu atau transfer function-nya pada sebuah open loop system dengan inputan RS dan outputan omega S. Nah, di sini time constantnya itu saya notasikan sebagai T atau tau open gitu ya. Nah, saya kepingin sistem ini mempunyai time constant 100 kali lebih cepat gitu ya. Jadi agar taunya ini 100 kali lebih cepat, sistem saya ubah menjadi sedemikian dengan unity feedback. Kemudian saya tambahi forward path berupa KA di sini. Gitu, oke. Nah, setelah ini diuji ternyata benar 100 kali lebih cepat gitu ya. Nah, setelah saya dapat 100 kali lebih cepat daripada tau open ini, nah saya penasaran ini KA-nya berapa ya? Nah, gitu. Maka yuk kita hitung KA gitu. Nah, di sini untuk menghitung KA kita menghitung transfer function saat open loop terlebih dahulu ya. Jadi transfer function saat open loop itu kan TF open gitu saja, yang bagian atas itu kan kalau kita tarik ke bawah, nah ini itu menjadi segini. Nah begini ya, maaf yang K nya nggak ikut. Nah segini, nah set gitu ya. Ini kalau kita tarik ke yang bawah, maka nah TF opennya di sini bisa saya tulis omega S dibagi VAS gitu ya. Ini sama dengan ya 10/1 plus 10S gitu kan. Nah kemudian setelah ini kita peroleh, maka kita cari time constantnya dari sini. Nah ini bisa saya tulis begini toh. Ini kan taunya kita cari dulu karena ini hanya tahu open aja, tapi belum tahu berapa second ini. Ya, maka ini bisa saya tulis atau saya tulis ke samping saja 10 dibagi 10S plus 1. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa kita bisa langsung bisa mengetahui toh bahwa tau opennya itu adalah 10 second. Ya enggak? Ya, ini adalah itu bentuk dasar atau bentuk dasar dari sebuah time constant yang tidak kuadrat. Itu ordernya 1. Gitu toh. Bentuknya apa? Nah, bentuknya itu kan 1 maaf K ya, gini. Kemudian di sini ada S, ada tau plus 1. Ya kan? Nah, ini kan bentuk bentuk bakunya ya, semacam itu. Nah, kita langsung bisa mengetahui taunya. Kalau jenengan masih tidak ingat ini apa dari mana, itu silakan Anda cek video sebelumnya ya. Nah, ini kan sudah soal. Oke. Nah, kemudian ini T opennya kita sudah peroleh. Setelah kita peroleh T open, maka kita bandingkan dengan yang tau ini gini tau ini open itu sama dengan ya 1/100 kali tau close. Kenapa 1/100? Karena 100 kali lebih cepat ini ya. Tau close loopnya ini CLTF nya itu 100 kali lebih cepat, berarti kan ya 1/100-nya gitu toh. Nah, setelah ini kita dapat ya. Oh, maaf kebalik. Ini kebalik. Nah, close. Nah, ya di sini open. Nah, gitu ya. Jadi kan 100 kali lebih cepat dari tau opennya. Nah, berarti kalau 100 kali lebih cepat ya saya 1/100 kan aja kan gitu tau opennya. Nah, di sini dapat diperoleh, maka 1/10 kalikan ini 10 second ini set.
Nah 10 second berapa? Maaf gini. Nah sama dengan 1 per 10 second. Itulah tau close nya. Nah oke, wah berarti cepat banget ya 1/10 second. Nah kemudian setelah itu kita baru cari transfer function yang ini, yang forward path tapi yang full. Nah ini toh sini ya, ini kita cari transfer functionnya. Nah caranya gimana? Ini kita redraw saja ya, kita redraw begini. Nah begini ya, di sini tadi ada omega s begini ya. Nah di sini itu kan sama dengan kalau saya cari transfer functionnya tf forward gitu ya, forward itu sama dengan KA saya kalikan 10/1 plus 10S sama dengan apa ya, 10 KA dibagi 1 plus 10S gitu toh. Nah itu transfer function yang forward partnya itu. Nah setelah itu dapat, kita ingat-ingat lagi rumus closed loop transfer function yang unity gain. Apa rumusnya? CLTF yang unity gain itu adalah GS gini, 1 plus GS ya kan. GS itu kan transfer functionnya ya. Nah, ini GS itu ini. Nah forward transfer functionnya itu ya. Yang ini ya ini gitu ya. Maka ini bisa saya sama dengankan begini, 10 KA dibagi 1 plus 10S dibagi lagi 1 plus 10 KA per 1 plus 10S begini ya. Nah ini kemudian kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, KA per 1 plus 10S dibagi 1 plus 10S dibagi 1 plus 10S ditambah 10 KA per 1 plus 10S gitu ya. Sudah sama penyebutnya, maka bisa kita tulis 10 KA per 1 plus 10S dibagi 1 plus 10S ditambah 10 KA per 1 plus 10S. Kemudian kita bisa balik, maka menjadi 10 KA per 1 plus 10S dikalikan 1 plus 10S dibagi 1 plus 10S plus 10 KA. Ini bisa kita coret begini toh. Nah maka menjadi 10 KA per 1 plus 10S plus 10 KA. Nah gini ya. Oke, ini adalah closed loop transfer fungsinya yang untuk unity gain. Nah sekarang bagaimana cara kita mendapatkan pole? Nah ini kan pole toh, pole. Nah cara mendapatkan pole adalah apabila penyebutnya ini sama dengan 0 ya. Berapakah S kan gitu toh? Berapa S agar penyebut sama dengan 0. Nah maka S sama dengan minus ya, minus 1 plus 10 KA per 10. Percaya nggak? Ya kita buktikan ya. Buktikan ya. Tarik sini. Ini ya, ini kita tulis 1 plus 10S plus 10 KA. Kemudian S nya ini kita masukkan sini, maka menjadi 1 plus ya, ini minus berarti 10 min 1 plus 10 KA per 10
plus 10 KA, ya kan? Ini kan bisa kita coret satu-satu, kan begitu. Nah, maka menjadi 1 dikurangi 1 dikurangi 10 KA ditambah 10 KA, ya enggak? Nah, minus 10 KA plus 10 KA coret, 1 min 1 coret, udah 0, ya. Jadi penyebutnya adalah atau pembaginya adalah 0 saat S-nya ini segini. Nah, berarti ini polnya gitu loh. Ya kan? Diingat-ingat materi sebelumnya. Nah, berarti polnya kita sudah peroleh. Gitu ya. Nah, kalau polnya itu sudah kita peroleh, nah yang namanya gini, tau atau time constant ini yang close. Sebenarnya time constant secara umum itu kan minus 1 per pol. Gitu toh? Nah, ini ya kita aja 1 per ini minus, ya, polnya ini kita masukkan ke sini, ya kan, jadinya 1 plus 10 KA dibagi 10, ini minus gini ya. Nah, kemudian tinggal dibalik, maka menjadi minus-minusnya hilang jadi plus ya, 10 dibagi 1 per 10 KA, ya. Nah, ini sudah dapat tuh berapa sekon tadi di atas, ya, tahu close-nya. Nah, ini 1 per 10 second. Nah, berarti di sini 1 per 10 sama dengan 10 per 1 plus 10 KA, kan begini toh. Nah, kemudian ini 100 sama dengan 1 plus 10 KA. Ya, ini 99 sama dengan 10 KA, ya. KA sama dengan berapa? 9,9. Dah dapat. Oke, gampang toh. Cuma agak jalannya liku-liku ini. Nah, ini berarti KA-nya itu kita dapat adalah 9,9. Itu oke. Oke, cukup sekian untuk soal ketiga mengenai transfer function pada DC motor dan time constantnya. Semoga bermanfaat.